French Revolution atau Revolusi Prancis adalah suatu periode sosial radikal dan pergolakan politik di Prancis yang memiliki dampak abadi terhadap sejarah Prancis dan lebih luas lagi terhadap Eropa secara keseluruhan. Monarki absolut yang telah memerintah Prancis selama berabad-abad runtuh dalam waktu yang sangat singkat. Latar belakang Revolusi Prancis diawali pada akhir abad ke-18. Pada abad tersebut, Eropa mengalami perubahan kultural dari intelektual yang besar yang dikenal sebagai abad pencerahan atau Age of Enlightenment atau dalam bahasa Jerman disebut Aufklärung. Pada masa Aufklärung, filsuf dan seniman mempromosikan logika dan kebebasan manusia yang berusaha menghilangkan pengaruh agama dalam pemerintahan. Beberapa filsuf yang berpengaruh pada saat itu antara lain adalah John Locke dengan karyanya yang menyerang teori Divine Right dengan tulisan yang berjudul The Treatise of the Government. Lalu ada Baron de Montesquieu menjelaskan 3 bentuk pemerintahan, yaitu republik, monarki, dan nepotisme. Ia juga menyarankan adanya pemisahan kekuasaan. Karya terpentingnya adalah The Spirit of the Law. Yang terakhir adalah Jean-Jacques Rousseau dalam karyanya The Social Contract, menyarankan agar negara diperintah dengan demokrasi langsung di mana rakyat memiliki kebebasan dan kemerdekaan. Kemudian ada Revolusi Amerika yang melatar belakangi Revolusi Prancis karena Amerika telah menjadi negara independen dengan cara melepaskan diri dari Inggris, memotivasi rakyat Prancis untuk melakukan revolusinya sendiri. Faktor yang lainnya disebabkan oleh hutang Perancis yang sangat banyak akibat mendukung revolusi Amerika dan perang yang panjang hingga hampir 100 tahun dengan Inggris. Masalah keuangan Perancis juga berasal dari dalam kerajaan, dikarenakan gaya hidup anggota kerajaan terutama Marie Antoinette yang sangat hedon dan boros hingga disebut sebagai Madame Defisit. Untuk mengatasi masalah utang tersebut, Raja Louis XVI menunjuk Menteri Keuangan Jacques Necker untuk mendorong dan membuat revolusi pajak dengan cara membuka anggaran pemerintah di depan publik. Namun hal tersebut ditentang oleh elit kerajaan yang mengakibatkan Necker dihentikan. Solusi yang diambil Raja Louis selanjutnya adalah mengadakan rapat dengan golongan estate untuk mencari solusi. Louis mengumpulkan perwakilan dari 3 golongan estate. Pertemuan 3 estate yang diadakan oleh Louis ke-16 untuk mencari solusi masalah ekonomi Prancis pada saat itu. Namun, estate ketiga menyadari tidak bisa mendapat perwakilan yang adil sehingga memutuskan untuk mendeklarasikan sebagai majelis nasional dan membuat kontribusi baru tanpa estate yang lain yang ditandai dengan berkumpulnya mereka di sebuah lapangan tenis atau lebih terkenal dengan nama Tennis Court Out. Diberhentikannya Necker oleh kerajaan mengakibatkan respon rakyat Prancis marah hingga ribuan orang di kota Paris mengikuti dan bergabung dengan tentara simpatis untuk menyerang penjara Bastille yang merupakan simbol kekuasaan kerajaan dan gudang senjata yang besar. Peristiwa tersebut sangat populer dengan nama The Fall of the Bastille. Peristiwa Bastille tersebut adalah sebagai penanda awalnya revolusi Prancis dimulai. The Fall of the Bastille menandakan revolusi Prancis yang mengakibatkan sistem feodal dihapuskan. Masyarakat mendesak agar adanya kebebasan individu dan hak manusia. Banyak bangsawan yang kabur ke luar negeri hingga keluarga kerajaan ditangkap dan Raja Louis dianggap berkhianat. Hukuman yang diberikan kepada Raja Louis dan istrinya, Marie Antoinette, adalah hukuman dengan dipenggal kepalanya menggunakan guillotine. Dan itu menandakan telah habisnya atau akhir dari 1000 tahun monarki di Prancis dan dipimpin dengan moto Liberté, Égalité, dan Fraternité. Salah satu tindakan pertama Majelis Nasional adalah menghapuskan hak-hak tuan tanah dan pembebasan fiskal bangsawan, rohaniwan, kota, dan provinsi. 3 minggu kemudian, Majelis Nasional mengeluarkan Deklarasi Hak Asasi Manusia. Pada tahun 1791, Majelis Nasional akhirnya menyelesaikan konstitusi baru yang membentuk monarki konstitusional terbatas. Meski Orde Lama telah dihancurkan, banyak rakyat terluka oleh kenaikan biaya hidup, belum lagi dengan stabilitas yang semakin turun. Kondisi semakin memburuk ketika negara-negara Austria dan Prusia takut revolusi menyebar ke negara mereka. Mereka pun membentuk koalisi untuk mengembalikan monarki di Prancis. Prancis menderita kekalahan awalnya dalam menghadapi kedua negara tersebut. Pada Agustus 1792, kelompok-kelompok politik radikal di Paris menangkap raja dan memaksa majelis legislatif untuk menangguhkan monarki dan menyuruhkan konvensi nasional untuk memutuskan bentuk pemerintahan baru di masa depan. Pada bulan September 1792,
Konvensi Nasional memulai sesi baru yang menghasilkan keputusan untuk menghapuskan monarki dan mendirikan republik. Kemudian, akhirnya raja pun dieksekusi dan menandai berakhirnya rezim lama. Namun, eksekusi ini ternyata melahirkan musuh baru dari luar negara, di mana Austria, Prusia, Spanyol, Portugal, Inggris, Republik Belanda, dan bahkan Rusia membentuk sebuah koalisi untuk melawan Prancis. Di tengah masa perang dan upaya membentuk pemerintahan baru, Komite Nasional dan Komite Keamanan Publik meluncurkan pemerintahan teror di bawah kendali Robespierre. Di tengah masa ini, negara terguncang oleh konflik internal dan eksternal. Untuk menghadapi musuh-musuh internalnya, dibentuklah pengadilan revolusioner yang dilembagakan untuk melindungi republik yang baru. Selama 9 bulan, 16.000 orang secara resmi terbunuh di bawah mata guillotine. Banyak perintah eksekusi itu merupakan perintah dari Robespierre. Selain itu, dibentuk juga tentara revolusioner untuk mengembalikan kota-kota dan distrik-distrik yang berani melawan republik di bawah kendali konvensi nasional. Teror selama pemerintahan Robespierre dianggap sudah keterlaluan dan menemui akhirnya ketika ia mendapatkan hukuman mati bersama anggota lainnya dari Komite Keamanan Publik. Kemudian didirikanlah sebuah konstitusi baru yang dikenal dengan pemerintahan direktoir. Kekuasaan eksekutif berada di tangan direktoir yang ditunjuk oleh parlemen. Namun 4 tahun kekuasaan direktoir dipenuhi dengan krisis keuangan, ketidakpuasan rakyat, inefisiensi, dan terutama korupsi politik. Pada akhir 1790-an, para direktur hampir sepenuhnya mengandalkan militer untuk mempertahankan otoritas mereka dan telah menyerahkan sebagian besar kekuasaan kepada para jenderal di lapangan. Pemerintahan direktoir kemudian menemui akhirnya ketika Napoleon memimpin pasukannya untuk membubarkan pemerintahan direktoir yang sudah gagal. Pada tanggal 9 November 1799, Napoleon memimpin pasukannya untuk membubarkan Dewan Legislatif. Napoleon menetapkan dirinya bersama dengan Emmanuel Joseph Sieyès dan Pierre Duclos sebagai konsul yang memegang pemerintahan. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan direktoir yang berlangsung selama 4 tahun. Peristiwa 9 November 1799 dikenal Revolusi Brumaire 18. Kemudian pada 2 Desember 1804, Napoleon dinobatkan sebagai kaisar oleh Paus Pius VII di gereja Notre Dame, Paris. Napoleon akhirnya memimpin Perancis sampai kekalahannya dalam perang menghadapi koalisi Eropa. Revolusi Perancis telah mempengaruhi berbagai bidang yang ada di dunia, baik politik, ekonomi, ataupun sosial. Dampak dari Revolusi Perancis yang pertama adalah menyebarnya paham liberalisme. Di masa pemerintahan Napoleon, paham liberalisme berkembang sangat luas, baik di dalam ataupun di luar negeri. Di berbagai negara Eropa dan negara lainnya di dunia ikut menganut paham liberalisme yang mana warganya berhak menentukan nasibnya sendiri, bebas dalam berusaha, dan bebas mengeluarkan pendapat. Lalu, dampak revolusi Prancis selanjutnya adalah berkembangnya supremasi hukum. Pada masa pemerintahan Raja Louis XVI, kaum bangsawan dan kaum agamawan memiliki hak istimewa. Namun, sejak masa pemerintahan Napoleon, hukum disamaratakan pada setiap rakyat. Tidak ada hak-hak istimewa. Untuk itu, Napoleon menyusun undang-undang yang disebut Kode Sivil atau Kode Napoleon. Dampak revolusi Perancis yang ketiga yaitu munculnya susunan masyarakat yang baru, yaitu dengan adanya pengakuan atas HAM menjadikan golongan borjuis menggantikan kedudukan kaum bangsawan dan agamawan. Adapun kaum agamawan sama kedudukannya dengan masyarakat lainnya. Dampak revolusi Perancis yang keempat yaitu munculnya industri-industri besar. Setelah pemberian kebijakan yang dilakukan Napoleon, banyak negara yang mengikutinya. Selain itu, ditemukannya mesin uap dan perkembangan teknologi yang maju menjadikan banyaknya industri-industri besar yang ada di dunia pada saat itu. Dan dampak revolusi Perancis yang terakhir adalah banyaknya perubahan sistem negara dari monarki menjadi republik. Penghapusan feodalisme yang terjadi di Perancis membuat banyak negara-negara di Eropa mengikuti jejak Perancis, yakni banyak negara-negara yang masih berbentuk kerajaan berubah menjadi republik.